Hi everyone, Afi here. Udah lama ya kita nggak ketemu. Walaupun aku akhir-akhir ini memang jarang bikin video YouTube karena lagi sibuk banget, tapi aku tentunya di tahun 2023 ini masih banyak nyobain berbagai macam beauty products. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, aku pengen bikin beberapa video yang kayak merangkum produk-produk apa aja yang menurut aku tuh terbaik di tahun 2023, mulai dari makeup dulu. Kalau misalnya kamu pengen tahu produk makeup apa sih yang menurut aku tuh bener-bener the best banget di tahun 2023 ini, tonton terus ya video ini. Sama seperti video-video sebelumnya, nggak semua produk yang aku bahas di video ini tuh keluarnya di tahun 2023 atau launchingnya gitu ya. Tapi biasanya memang baru aku pakai di tahun ini dan kayak aku pakai terus-terusan gitu ya, karena emang aku bener-bener suka banget sama produk-produk ini. Oke, langsung aja kita mulai dari kategori pertama yaitu foundation. Nah, mungkin kamu yang udah sering nonton videoku tahu ya kalau kulitku tuh lumayan tricky gitu ya kalau cari foundation, karena mungkin aku kulitnya kan udah mature dan dry juga gitu ya. Sementara foundation yang ada di luar sana, terutama yang dari brand lokal, itu tuh biasanya dibikin lebih untuk kulit yang berminyak dan juga kulit yang masih muda gitu lah ya. Yang bukan mature gitu kulitnya. Nah, jadi tuh aku unfortunately di tahun ini belum nemu foundation dari brand lokal yang aku bener-bener suka gitu, karena even foundation yang diklaimnya sebagai foundation untuk kulit kering pun di kulit aku tuh masih terlalu drying gitu. Jadi untuk my best foundation di tahun ini tuh jatuh kepada brand internasional, yaitu brand Makeup Forever. Namanya adalah HD Skin Undetectable Stay True Foundation. Jadi Makeup Forever itu sebenarnya adalah brand makeup pertama yang mengeluarkan makeup HD atau HD makeup atau High Definition Makeup ya. Buat kamu yang mungkin nggak familiar dengan istilah tersebut, HD atau High Definition Makeup ini memang adalah jenis makeup yang khusus diformulasikan untuk kelihatan bagus di kamera HD. Jadi beberapa tahun yang lalu, mungkin kayak I don't know 10 tahun yang lalu mungkin lebih gitu ya, itu tuh kamera HD tuh baru mulai keluar gitu ya. Jadi baru mulai dipakai untuk TV, film, photoshoot gitu kan. Sehingga foundation yang tadinya dipakai oleh para professional makeup artist itu tuh udah kelihatan kurang bagus gitu, karena HD kamera itu kan bener-bener detail banget kan. Kayak semua pori-pori tuh kelihatan, semua imperfection tuh kelihatan, garis-garis halus sedikit di muka pun kelihatan gitu. Jadi butuh foundation atau makeup yang tetap kelihatan natural, tapi dia bisa punya coverage yang bagus untuk menutupi atau menyamarkan lah ya imperfection tersebut gitu. Nah, dari situ foundernya Makeup Forever itu ngeluarin lah satu series yang namanya HD Makeup. Salah satunya adalah foundation. Nah, itu udah di free formulasi beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang paling baru tuh namanya HD Skin. Jadi dia mengeluarkan beberapa versi. Nah, aku tuh suka banget sama liquid foundationnya. Kenapa? Karena ya itu tadi exactly yang aku jelasin ya. Dia itu tuh coverage-nya tuh bagus. Dia bisa kayak bikin kulit kelihatan lebih merata, lebih sehat gitu ya. Merah-merah di kulit aku juga ketutupan, tapi feel-nya ringan di kulit gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak di foto gitu ya, atau di kamera video gitu tuh nggak kelihatan kayak mendok banget, nggak kelihatan kayak pakai foundation yang heavy banget gitu, and I really like that. Terus karena itu tadi ya kulit aku kering, dia tuh nggak patchy di kulit aku, karena ada beberapa jenis foundation tuh yang dia meng-highlight kerutan-kerutan ataupun garis halus di kulit aku. Nah, ini tuh nggak sama sekali, dan dia juga lumayan tahan lama. Aku bilang lumayan kenapa? Karena kalau aku pakainya bener-bener seharian banget dari pagi sampai malam, ya emang di sore-sore tuh dia udah mulai kelihatan nggak se-fresh waktu pagi hari gitu ya. Tapi sebenarnya lumayan sih, aku bisa bilang. Apalagi kalau misalnya aku sebelumnya pakai primer dulu, terus udah gitu aku pakai powder yang bagus juga, terus udah gitu aku pakein setting spray. Nah, itu dia lumayan tahan gitu ya. Paling nggak tuh nggak kelihatan itu tadi ya patchy yang kayak bolong-bolong atau terhapus di beberapa area aja gitu. Nggak, tetap kelihatan bagus, terutama kalau di kamera. Yang aku suka juga dari Makeup Forever HD Skin ini tuh dia ada dua ukuran kayak gini, dan ini menurut aku kalau misalnya kamu tuh masih ragu-ragu mau beli gitu ya, maksudnya belum tahu cocok apa enggak kan, itu kamu bisa beli yang kecil dulu yang harganya tentunya tidak semahal yang gede gitu ya, untuk tahu apakah ini kira-kira cocok apa enggak buat kamu sebelum
invest ke yang botolnya besar. Jujur aja, yang kecil pun, karena aku tuh nggak pakai foundation setiap hari kan ya, biasanya untuk kayak acara tertentu aja, atau misalnya kayak ada event, atau aku mau syuting gitu kan. Jadi yang kecil pun itu sebenarnya lumayan lama sih di aku habisnya, bener-bener berbulan-bulan sih. Jadi menurut aku ini worth the price banget. Kamu bisa belinya tuh di toko-tokonya Makeup Forever langsung, kayaknya di Sephora juga dia ada gitu ya. Tapi aku sih lumayan sering belinya tuh di Lazada, karena kalau di Lazada tuh mereka lumayan banyak promo. Ini nggak sponsored ya, by the way. Jadi nanti aku kasih linknya aja, kamu bisa cek-cek gitu ya. Di tanggal-tanggal tertentu tuh biasanya dia suka ada promo-promo yang lumayan banget. Next kita lanjut ke best cushion, dan tahun ini my favorite cushion adalah ini dari Skintific. Namanya adalah Skintific Cover All Perfect Cushion. Sama ya, jadi untuk cushion kulit aku tuh juga lumayan rewel gitu kan. Maksudnya cushion yang di aku tuh kadang-kadang pas baru dipakai itu hasilnya bagus, glowy gitu ya. Tapi nanti lama-kelamaan over time setelah 1 jam, 2 jam itu tuh agak cracking di kulit aku atau jadi patchy gitu, karena emang kulit aku tuh sekering itu. Nah, yang aku cinta banget sama Skintific cushion ini, dia tuh nggak pernah patchy di kulit aku. Jadi pada saat dipakai itu hasilnya bagus, setelah beberapa jam pun juga tetap bagus sampai benar-benar aku selesai berkegiatan dan hapus makeupnya gitu. Dan menurut aku biasanya cushion itu kan orang-orang komplainnya adalah dia tuh coverage-nya tuh kurang biasanya kalau cushion ya, karena terlalu sheer gitu kan. Nah, kalau aku tuh ngerasanya ini coverage-nya tuh bagus banget gitu. Jadi dia tuh medium to full lah bisa dibilang gitu ya. Aku tuh biasanya nggak pakai tebel-tebel banget, itu udah ke cover banget redness di kulit aku yang jadi permasalahan utama gitu kan. Pori-pori itu juga ke cover, dan ya udah langsung kayak even tone aja gitu ya kulitnya, dan kelihatan sehat gitu. By the way, sekarang aku lagi pakai cushion ini loh. Gimana? Bagus gak kelihatan ya? Aku sih suka ya sama finishnya, karena biasanya kalau misalnya cushion yang dia tuh coveragenya tinggi itu kan kelihatannya tuh kayak terlalu matte gitu ya, jadi kayak one dimensional gitu mukanya. Nah, kalau ini tuh menurut aku dia tuh finishnya masih tetap ada glow-nya, jadi dia nggak yang basah banget gitu cushionnya, tapi tetap kalau dilihat dari beberapa angle gitu ya, dia memantulkan cahaya, artinya tuh memang masih ada glow-nya walaupun bukan yang dewy banget gitu. Aku sih biasanya kalau pakai cushion ini tetap di set pakai powder gitu, tapi dikit-dikit aja. Biasanya cuma di area-area yang emang sering terlalu shiny gitu lah ya, biar dia lebih tahan lama, dan biar misalnya kayak di bawah mata gini juga supaya makeup matanya tuh nggak smudge ke bawah gitu. Nah, aku nggak terlalu banyak pakai powdernya karena ya aku suka sama finishnya yang glowy itu. Sementara kalau misalnya terlalu banyak powdernya kan nanti jadi malah terlalu matte gitu. Nah, kalau kamu punya kulit yang mirip sama aku, jadi kulitnya mature ataupun juga sangat kering, ini oke banget cushionnya, karena itu tadi gitu ya, dia tuh nggak pernah drying di kulit gitu. Jadi mau aku pakai dalam kondisi kulitku kayak gimana pun, jadi walaupun aku misalnya kulitnya tuh lagi nggak terlalu lembab banget gitu, dia tetap oke gitu. Dia nggak patchy, nggak yang malah kelihatannya tuh jadi kelihatan kayak gumpel-gumpel di kulit tuh enggak gitu. Tapi tentunya kalau kulit aku lagi prima gitu ya, kayak lagi lembab banget gitu, ya kelihatan lebih bagus lagi. Dan yang aku senang juga tuh dia nggak settle ke fine lines ataupun wrinkles di kulit aku gitu. Jadi ya udah emang ke cover dan kelihatan natural aja gitu. Itu sih yang aku suka banget. Nah, dia tuh ada SPF-nya. Ini sih bonus aja sebenarnya ya, tapi lumayan loh. SPF-nya tuh 35, PA-nya tuh plus, jadi 4 plus, which means dia proteksi ke UVB dan UVA-nya tuh bagus gitu ya. Tentunya kalau aku sih selalu pakai sunscreen terpisah gitu. Tapi kalau misalnya emang pakai complexion product yang ada UV protection-nya juga tuh aku senang sih, karena dapat bonus perlindungan dari sinar matahari kan gitu. Untuk warnanya sendiri aku pakai tuh yang ivory, dan menurut aku sih ini pas di skin tone aku. Dia tuh agak sedikit yellow undertone gitu, tapi jatuhnya di kulit aku nggak yang kuning banget gitu ya, masih tetap natural gitu. Nah, di aku juga aku tidak ngerasa adanya oksidasi ya, atau oxidize gitu. Kalaupun ada tuh sedikit banget lah ya, nggak yang sampai kelihatan menggelap banget kulitnya. Karena ada beberapa cushion tuh yang lumayan parah sih oxidize-nya unfortunately ya, tapi kalau ini enggak sih. Oh ya, satu lagi yang aku juga sangat suka dari cushion ini adalah si puff-nya ini sih. Jadi menurut aku ini tuh puff yang perfect banget, karena ketika kita pakai untuk mengambil si produknya,
dia nempel dengan baik ke cushionnya, tapi ketika kita tempelin ke muka, dia bisa mendispense atau mentransfer lah gitu ya si produknya itu ke kulit kita dengan sempurna gitu. Jadi karena kadang-kadang ada yang cushionnya itu tuh pada saat dia ngambil, dia keambil gitu ya, tapi pas ditempelin ke muka, dia malah bikin yang udah kita pakein tuh jadi keangkat lagi gitu loh. Pokoknya itu menurut aku big no-no banget kalau misalnya pakai cushion yang kayak gitu. Jadi kayak susah banget mau apply-nya gitu karena keangkat lagi. Nah ini tuh enggak sama sekali. Terus dia tuh kayak halus banget ya permukaannya, kayak agak velvety gitu. Nah itu tuh bikin blendingnya tuh jadi gampang banget, super duper cepet deh pokoknya. Terus kan dia bentuknya kayak agak teardrop yang ada ujungnya gitu ya. Ujungnya mengerucut kecil gitu. Nah itu tuh lumayan enak buat makein di sudut-sudut kayak sudut mata, di sudut hidung gitu. Pokoknya aku suka banget deh sama si puffnya ini. Mungkin kalau misalnya ditanya kekurangannya apa, dia tuh di beberapa sunscreen agak sedikit peeling, tapi nggak yang parah banget, cuma di bagian sini sih aku perhatiinnya. Dan itu juga nggak di semua sunscreen, jadi hanya di beberapa jenis sunscreen dan primer tertentu. Kayaknya sih yang mungkin ada silikonnya gitu ya, itu dia agak sedikit peeling di bagian sini. Tapi kalau misalnya aku kayak rata-ratain dikit tuh, ya dia nggak terlalu kelihatan sih gitu. Overall suka banget sama cushion ini, mana packagingnya juga cantik, dibawa juga gampang karena dia nggak terlalu tebel ya, dia lumayan slim gitu. Sangat-sangat highly recommended. Definitely my best of 2023. Oke, sekarang aku mau ngomongin best powder. Jadi sebenarnya best powder ini bisa dibilang ada dua nih ya. Yang pertama adalah ini Makeover Power Stay 24-Hour Matte Powder Foundation. Jadi sebenarnya kalau ini bisa dibilang powder foundation, not really powder gitu ya. Jadi foundation yang sekaligus bedak juga, atau foundation yang bentuknya tuh bedak padat gitu. Nah, cuma ini tuh aku suka banget. Kenapa? Karena biasanya aku tuh sebenarnya bukan tipe yang suka pakai powder foundation. Karena balik lagi kulit aku kering, terus powder foundation tuh biasanya tuh bener-bener drying banget di kulit aku. Tapi ketika aku cobain punyanya Makeover ini, by the way ini baru banget ya, launch-nya tuh baru kayak belum ada sebulan yang lalu deh gitu. Aku kaget sendiri karena kok tampilannya tuh bisa tetap natural, terus nggak terlalu matte yang flat gitu ya, masih kelihatan kayak agak glowy gitu. Dan dia sama sekali nggak patchy di kulit, nggak bikin kering gitu ya di kulit. Jadi aku suka banget, dan ini tuh bisa dipakai dua cara. Satu sebagai powder foundation, alias jadi habis kita pakai sunscreen kita langsung aja pakai ini, terus pakainya tuh bisa pakai si sponge-nya ini, atau kita bisa pakai ini sebagai ya setting powder. Jadi misalnya kita pakai cushion dulu atau kita pakai foundation dulu, terus atasnya baru kita pakein ini gitu sebagai powder, terus bisa pakai sponge atau bisa pakai brush supaya lebih tipis gitu ya hasilnya. Itu juga bisa, dan dua-duanya udah aku cobain dan dua-duanya tuh bagus banget. Dan ini kan dibilangin 24 hour ya. Dan bener loh, ini tahan banget. Jadi sebenarnya kulit aku kan nggak berminyak ya, tapi tetap aja lah ya, namanya kalau udah seharian penuh itu kan pastilah ada keluar minyak-minyaknya. Nah kalau ini tuh memang bikin kulit kita tuh kelihatan tetap fresh gitu ya, jadi nggak ada bagian-bagian yang terlalu shiny gitu, dan bener-bener tahan banget, anti badai banget lah pokoknya gitu. Itu sih yang aku suka banget. Nah untuk coverage itu memang dia tidak full coverage powder foundation lain yang pernah aku coba, jadi agak sedikit lebih sheer gitu, tapi bukan yang sheer banget ya, maksudnya mungkin medium lah ya, medium to full gitu. Tapi menurut aku sih udah oke banget, maksudnya udah kayak untuk nutupin redness, pori-pori gitu-gitu tuh bisa banget, jadi ini sangat recommended. Oh iya, yang Makeover ini tuh juga shade-nya tuh banyak banget, aku lupa berapa ya. Aku lupa deh, nanti dicari tahu ya. Tapi pokoknya banyak banget. Terus dia kayak ada buat neutral undertone, ada buat warm undertone, ada buat cool undertone gitu. Jadi kayak dan dari terang sampai gelap gitu ya. Jadi kemungkinan besar kamu akan dapetin shade yang paling mirip sama skin tone kamu gitu. Aku sendiri di sini tuh pakainya N30. Ini natural beige dan cocok sih di aku. Nah, best powder yang kedua masih dari brand lokal juga adalah ini dari Studio Tropic, namanya adalah Dream Setter Airbrush Setting Powder. Nah, kalau Studio Tropic ini dia memang beneran powder, jadi beneran setting powder, nggak ada foundationnya sama sekali. Jadi otomatis dia itu nggak ngasih coverage gitu ya, jadi bener-bener sheer banget gitu, dan dipakai tuh di atas makeup kita gitu. Jadi ketika kita udah pakai foundation atau cushion apapun itulah ya, nah itu diakhiri atau
touch up-nya atau di settingnya itu pakai si powdernya Studio Tropic ini. Ini tuh produk makeup pertama yang mereka keluarin loh gitu. Jadi spesial banget dan menurut aku emang bagus banget. Mereka ngeluarnya itu nggak berdasarkan shade kayak nama atau angka gitu, tapi dia berdasarkan undertone. Jadi ada netral, ada warm, sama ada cool. Nah, jadi kamu tinggal pilih sesuai dengan undertone kamu aja. Walaupun misalnya kamu kulitnya gelap pun, itu juga bisa pakai bedak yang sama gitu. Jadi dari yang terang sampai yang gelap pun bisa pakai yang sama. Dan ini udah dipraktekin waktu launch eventnya, dari kulit yang terang banget sampai kulit gelap banget itu bisa pakai produk yang sama. Atau kamu juga bisa beli yang translucent. Kalau yang translucent itu dia nggak ada warnanya ya, jadi putih aja gitu, tapi ya kayak transparan aja gitu. Nah, dia tuh bedaknya halus banget, jadi dia kayak ngasih soft focus effect gitu, jadi ngeblur pori-pori, ngilangin bagian-bagian yang shiny juga, tapi tuh hasilnya tuh halus banget deh pokoknya gitu. Aku suka banget. Nah, untuk ketahanannya, menurut aku dia nggak terlalu tahan minyak. Jadi, over time kita harus retouch gitu ya. Jadi, menurut aku kalau kamu kulitnya sangat berminyak, ya be mindful aja. Mungkin kamu harus sering-sering touch up gitu ya. Kalau aku ya karena aku kulitnya kering, jadi sebenarnya masih fine-fine aja. Tapi ini sangat recommended sih kalau kamu lagi nyari bedak padat biasa untuk retouch aja. Atau ini juga bisa kamu pakein di atas sunscreen ya. Misalnya kamu males pakai foundation atau pakai cushion gitu ya, cuma pengen pakai sunscreen terus bedakan aja, ini juga bisa banget dipakai sebagai setting powder di atas sunscreen. Untuk best blush, kebetulan juga ada 2 produknya. Yang pertama adalah ini dari Tavi, namanya Color Play Face Tint. Jadi kalau ini tuh sebenarnya bukan cuma blush ya, jadi dia tuh kayak all over blush, no. Pokoknya produk yang bisa dipakai di pipi, bisa dipakai di mata, di bibir juga gitu, dan dia teksturnya tuh cair gitu sebenarnya ya, tapi enak banget di blendnya dan sangat-sangat pigmented gitu. Ini kebetulan aku lagi pakai sekarang yang warnanya tuh Moonchild, jadi warnanya tuh kayak bright watermelon pink gitu. Aku suka banget, tapi emang harus hati-hati sih makainya, karena ya itu tadi ya pigmented banget, jadi kayak dikit-dikit aja makainya gitu. Dan dia warnanya lucu-lucu, ada yang lebih ke peach, ada yang pink gitu kan. Dan kayaknya satu ini bakalan lama banget sih abisnya ya, karena itu tadi gitu ya, makainya tuh sedikit-sedikit. Tapi ini tuh kayak if you wear it on its own, dia udah bagus, tapi kalau misalnya mau ditambahin powder blush di atasnya juga bisa. Tapi ya kalau kamu mau tambahin powder blush di atasnya, berarti ini harus lebih sedikit lagi makainya, karena kalau nggak nanti kayak terlalu medok gitu ya. Oh, satu lagi yang aku suka banget dari ini adalah dia bener-bener tahan seharian. Jadi aku pakai seharian ini tuh dia nggak kehapus sama sekali, cuma pudar dikit aja warnanya gitu. Jadi ini oke banget loh, dan Tavi ini local brand ya. Terus kalau blush yang kedua itu adalah ini dari makeover lagi, namanya Euphoria. Ini Power Stay Suede Blush, dan warnanya tuh yang aku suka adalah ini 20 Inferno Crush. Kalau kamu wondering kenapa dua-duanya bentuknya krim atau liquid gitu ya, kenapa bukan yang powder? Karena memang sebenarnya sehari-hari tuh aku jarang pakai powder blush. Aku lebih suka pakai blush yang bentuknya tuh either kayak liquid kayak gini atau yang krim kayak gini. Karena menurut aku kayak lebih enak aja makainya, lebih gampang di blendnya, lebih hasilnya juga kayak lebih natural gitu daripada powder blush. Ingat sekali lagi karena kulit aku juga kering kan gitu. Nah, yang punyanya makeover ini, yang Euphoria ini tuh gila, ini bagus banget sih formulanya. Jadi dia itu tuh sangat-sangat easy to blend, kayak dicolek sedikit aja nih, kayak kita cuma kayak gini doang aja tuh dia langsung keluar warnanya, tuh gitu ya. Dan pada saat di blend tuh juga yang gampang banget gitu, dan hasilnya tuh bagus banget di kulit, jadi kayak nyatu banget sama kulit gitu. Dan tahan lama juga. Jadi kalau yang Inferno Crush ini dia ada 2 warna, ada yang kayak peach gitu, ada yang warnanya lebih terakota, jadi agak sedikit lebih gelap. Biasanya sih kalau misalnya untuk makeup yang agak lebih bold, aku pakai yang ini, yang terakota ini. Kalau yang sehari-hari pakainya yang peach ini. By the way, dia tuh juga sebenarnya bisa banget dipakein di mata sebagai kayak krim eyeshadow gitu ya, bisa. Atau misalnya kayak kamu pakein ini di mata, terus kamu timpa lagi pakai eyeshadow yang bentuknya powder, itu juga bisa gitu. Jadi lumayan versatile. Kalau misalnya kamu pergi-pergi, kamu cuma mau bawa ini aja sebagai blush, sebagai eyeshadow juga, itu bisa banget. Tapi ini I really like
the way it blends, karena kayak gampang banget makainya, kayak cepet banget ngeblendnya dan hasilnya bagus banget. Ini tuh waktu itu aku sempet traveling ke Eropa dan aku cuma bawa ini aja. Dia juga kayak bikin kelihatan kayak ada healthy blush gitu. Cinta banget ya pokoknya. Cuma kan dia itu kalau yang ini nih warnanya dua-duanya tuh warm gitu ya. Sebenarnya aku kalau misalnya dia ngeluarin warna yang mungkin lebih banyak pinknya, aku akan lebih suka sih, atau maksudnya palingnya ada alternatif lah gitu ya. Karena skin tone aku tuh sebenarnya cocoknya tuh pakai warna-warna yang blush yang ada pinknya gitu ya. Sebenarnya ya ini bagus-bagus aja gitu, tapi I really love pinkish blushes gitu. Jadi kalau misalnya dia ada versi pinknya, aku definitely akan beli sih. Best concealer. Nah, best concealer ini tuh yang bener-bener kayak bisa dibilang the whole year aku pakai terus. Itu adalah concealer ini, namanya Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Concealer. Jujur aku tuh tadinya bukan pengguna concealer, jadi tadinya aku selalu skip concealer. Aku tuh biasanya pakai foundation atau cushion terus ya udah gitu. Jarang aku pakein concealer lagi. Tapi di tahun ini nih, baru tahun 2023 ini nih aku mulai rutin pakai concealer, dan ternyata kayak jadi nggak bisa skip sama sekali ya. Sekarang concealer tuh kayak step yang wajib ada di makeup rutin aku. Dan aku cinta banget sama concealernya Shiseido ini. Ini bener-bener kayak the best concealer I've ever tried. Dia sama sekali nggak ada cakey-nya di kulit, nggak bikin garis-garis halus makin kelihatan, nggak kering, gampang di blend, terus bener-bener bikin, misalnya kayak di mata tuh dia bener-bener bikin mata jadi lebih cerah. Pokoknya enak banget, formulanya bagus banget, sampai dia tuh sering aku pakai untuk all over the face gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi males dandan yang full banget, aku pakai ini aja di titik-titik tertentu, terus aku blend-blend gitu, udah jadinya tuh bagus gitu loh. Jadi karena memang dia tuh lumayan cover gitu ya, lumayan cover, tapi kulit tuh tetap kelihatan natural gitu. Cinta banget. Dan ini tuh waktu itu aku dapetin karena dia lagi sale, jadi sangat worth it. Harganya kayak cuma, waktu itu aku belinya kayak cuma berapa, 100.000 apa gitu ya, 150.000 gitu. Sangat-sangat worth it, dan walaupun kecil dia lumayan lama abisnya karena kita pakainya juga sedikit-sedikit. Nah, tapi harga aslinya sih mungkin ya lumayan mahal gitu ya. Tapi sih kalau emang kamu ada budgetnya, I seriously recommend this concealer. I really love it. Nah, tapi kalau misalnya kamu budgetnya tuh bukan budget Shiseido, tenang aja, karena aku menemukan satu concealer dari brand lokal yang bagus banget juga. Ini dari Gwell, namanya adalah Bare Concealer. Jadi ini tuh juga baru di launch. Aku waktu itu kebetulan dikasih sama Gwell itu pas JXB yang bulan Desember kemarin. Jadi bener-bener baru banget. Terus langsung aku cobain the next day karena aku penasaran banget. Orang-orang bilang ini bagus gitu ya. Ternyata emang beneran dong bagus. Again, untuk complexion product aku cukup rewel gitu ya, karena selama ini kalau aku pakai concealer dari brand lokal tuh kering di kulit aku, jadi belum nemu yang bener-bener kayak bagus banget. Tapi ini seriously so good, formulanya tuh pas, jadi nggak terlalu kental, nggak terlalu cair, dia mengcover spots dan juga imperfections dengan pas, dengan baik gitu ya. Formulanya juga enak, maksudnya dia cukup creamy, dan dia creamy tapi nggak geser-geser, tapi juga nggak kering gitu. Ini udah aku pakai berkali-kali, dan juga aku pakai seharian. Dia benar-benar nggak kering dan nggak bikin garis-garis halus di bawah mata tuh jadi kelihatan. Jadi so far menurut aku ini one of the best, if not the best local concealers I've tried. Dia ada beberapa shade tapi kayaknya emang belum banyak gitu ya. Kalau aku sendiri tuh pakainya Sunday sama satu lagi apa gitu, shade-nya aku campur karena kalau si Sunday ini agak terlalu terang buat aku gitu. Jadi kira-kira aja lah ya, kira-kira shade-nya tuh yang pas yang mana, atau kalau misalnya ada event-event gitu kamu datengin deh tuh booth-nya Gwell supaya bisa colek-colek si concealernya ini. Oke, sekarang kita beranjak ke mata. Untuk best eyeshadow, pilihan aku adalah ini, Runa, namanya adalah Moon Dust Eyeshadow. Jadi ini tuh bukan produk baru, mereka sebenarnya udah keluar beberapa tahun yang lalu, tapi di tahun ini mereka tuh ngeluarin 2 shade baru. Nah, yang aku lagi sering banget pakai tuh adalah ini, namanya shade-nya Atlas. Jadi aku jelasin dulu ya, jadi si Runa Moon Dust Eye Duo ini tuh adalah satu produk yang isinya tuh 2 tekstur produk. Yang pertama dia tuh cream eyeshadow kayak gini. Nah, yang kedua dia itu ada di atasnya ini nih bagian yang powdernya. Nih kayak gini. Jadi kalau yang krimnya itu tuh dia matte, kalau yang powdernya tuh dia
shimmery, glittery gitu loh. Dan itu aku suka banget. Jadi memang selama ini kalau dandan aku tuh pakainya cream eyeshadow, terus aku top atau aku tambahin atasnya tuh pakai produk yang shimmery atau glittery. Itu tuh jadinya cantik banget kalau menurut aku. Nah ini tuh udah ada dua-duanya dalam satu packaging yang sangat praktis dan sangat travel friendly gitu. Dan warnanya tuh juga cakep-cakep ya. Jadi yang dulu tuh kalau nggak salah yang aku suka tuh Nebula, I think ya, yang warnanya agak peachy pink gitu. Nah yang ini, Atlas ini aku juga suka banget karena dia warnanya tuh coklat taupe gitu, jadi cool tone brown gitu ya, jadi coklat yang cool tone gitu. Terus si shimmernya ini tuh warnanya kayak agak champagne gitu, cantik banget pokoknya. Dan ya itu tadi gitu ya, gampang banget makanya tuh kayak semenit literally kita pakein aja, terus blendnya tinggal pakai jari, terus bagian shimmery-nya juga tinggal di tap pakai jari aja, kelar. Tapi kelihatannya tuh hasilnya tuh bagus, kayak kita menghabiskan waktu lama banget untuk ngeblend gitu, padahal sih cepat banget gitu ya. Jadi ini sangat recommended. Untuk best eyeliner, karena aku tuh adalah pengguna pensil eyeliner, jadi pilihan aku jatuh ke ini, Luxe Crime, namanya Retractable Eyeliner Gel, ini yang hitam. Jadi aku memang jarang banget pakai liquid eyeliner. I should actually, karena aku sebenarnya suka ya look kayak cat eye gitu-gitu tuh aku suka, tapi I just can't be bothered karena biasanya aku kalau makeup kan lumayan cepet-cepet gitu. Tapi aku harus selalu pakai eyeliner pensil di waterline aku gitu, karena kalau enggak ya menurut aku kurang komplit aja looknya gitu. Nah biasanya aku pakai either warna coklat tua atau warna hitam. Nah karena kalau the rest of my face itu kering gitu ya, tapi unfortunately area mataku tuh berminyak banget gitu. Jadi biasanya memang eyeliner tuh suka bleber, nggak tahan lama deh pokoknya gitu. Sementara punyanya Luxe Crime ini bener-bener dia awet banget, nggak gampang smudge, warnanya tuh hitam banget ya, dark, bener-bener kayak pure black gitu. Dan ya itu, dia nggak gampang smudge, nggak gampang geser-geser. Kalaupun ada sedikit gitu jatuh-jatuh karena memang seberminyak itu area mata aku, tapi itu pun minim banget gitu. Jadi ini sangat recommended. Untuk maskara, mungkin ini ketebak, tapi maskara favorit aku di tahun 2023 adalah ini dia, Rose All Day Thunder Lash. Aku nggak tahu mereka tuh launch ini kapan, kayaknya sih bukan tahun ini ya, mungkin tahun lalu ya, tapi ini tahun 2023 ini aku bener-bener almost non-stop pakai maskara ini. Jadi aku bisa dibilang jarang banget nyobain maskara lain di 2023 ini karena udah suka banget dan nyaman banget pakai Thunder Lash-nya Rose All Day ini. Yang aku pakai, sebenarnya aku pakai dua-duanya, yang lengthening pernah, yang volumizing juga pernah, tapi kayaknya lately aku paling sering repurchase yang volumizing ini sih. Kalau menurut aku, it just ticks the box for great mascaras. Dia warnanya hitam banget, dia bisa curling eyelashes kita dan tahan lama banget si lentiknya itu. Dia nggak jatuh-jatuh, nggak ada fallout, nggak smudge juga. Dia juga nggak clumpy gitu ya, nggak ngumpul-ngumpul gitu maskaranya. Terus dia tuh somehow yang volumizing pun itu bukan cuma bikin tampilan bulu mata kita kelihatan tebel, tapi juga kelihatan panjang. Jadi sebenarnya mau pakai yang lengthening atau volumizing pun menurut aku nggak terlalu banyak bedanya. Cuma lengthening itu kan dia bentuk si wand-nya lebih kayak sisir gitu kan ya, jadi memang efeknya tuh jadi lebih kelihatan panjang gitu. Tapi seriously bagus banget maskara ini. Aku masih belum tergoda untuk nyobain maskara yang lain. Oh ya, satu lagi yang aku suka juga, dia tuh gampang dibersihinnya gitu ya. Dan itu penting karena ada maskara yang tahan lama banget memang, anti smudge, tapi dibersihinnya juga susah dan itu agak PR gitu. So yeah, this is a great mascara. You should try it. Kategori terakhir yaitu Best Lip Product, dan menurut aku yang jadi Best of 2023 adalah ini dari Base, yaitu Gloss and Go Lip Tint. Jujur, susah banget milih Best Lip Product tahun ini, karena entah kenapa tahun 2023 ini lip product tuh kembali populer. Jadi sempet kan dulu ada masanya yang banyak banget ngeluarin produk lip, entah itu lipstick, lip tint, lip cream, apalah gitu ya. Nah tahun ini tuh
lagi banyak lagi gitu, terutama lip tint sih, itu banyak banget yang ngeluarin gitu, dan bagus-bagus banget, aku sampai susah banget milihnya. Cuma sekali lagi aku tuh biasanya memilih yang menjadi best of 2023 atau best of the year itu adalah produk yang terus-terusan aku pakai. Jadi secara sadar ataupun nggak sadar, aku kayak pakai apa ya, ambil lagi yang itu, ambil lagi. Nah, itu tuh produknya adalah si base ini gitu dalam tahun ini gitu ya. Yang aku suka adalah satu, dia tuh teksturnya cair gitu ya, tapi dia cairnya itu masih lumayan pigmented gitu, jadi bukan yang sheer banget gitu tipe lip tintnya. Terus udah gitu si formulanya itu tuh nggak streaky gitu, jadi kayak ya udah dia nge-coat bibir kita merata gitu ya, warna lip colornya gitu, jadi bukan yang bolong-bolong gitu. Terus pilihan warnanya lumayan banyak dan menurut aku cukup beragam. Jadi awalnya tuh dia ngeluarin banyak emang warna-warna yang lumayan ngejreng gitu ya. Jadi ada fuchsia, ada warna yang kayak ungu, ada yang coklat yang agak gelap gitu kan, lebih bold lah bisa dibilang gitu. Nah terus batch yang keduanya, which is baru kayak sebulan 2 bulan yang lalu, mereka ngeluarin versi yang lebih nude-nya gitu, dan nude-nya juga aku suka banget gitu. Jadi ada yang lebih kayak peachy gitu, ada yang pink, which I love gitu kan. Dan karena dia ada nude sama ada warna-warna yang lebih bold, jadinya tuh bisa kita bikin ombre dengan berbagai macam kombinasi, kayak it's almost endless the combination gitu ya. Dan dibikin ombre itu juga bagus banget. Ini contohnya yang aku lagi pakai sekarang. Nanti aku tulis di sini ya warnanya karena aku lupa. Cuma I'm really happy karena biasanya tuh aku kalau misalnya lip tint kan aku kadang-kadang suka dikasih semua warna gitu ya. Itu nggak semuanya bisa aku pakai warna-warnanya. Tapi surprisingly warna-warnanya base Gloss and Go ini aku bisa pakai semua gitu, karena semuanya tuh bagus di skin tone aku dan beragam tapi still wearable gitu. Jadi yang bold pun wearable banget gitu warna-warnanya. Terus dia itu nggak bikin kering formulanya. Dia finishnya waktu awal-awal memang agak sedikit glossy, tapi bukan yang gloss basah banget sih, karena lama-lama dia ngeset juga. Jadi kalau atasnya kamu mau tambahin gloss lagi juga bisa. Terus yang warna-warna bold itu ketika udah terhapus tuh dia masih meninggalkan stain yang cantik gitu. Itu tapi untuk yang warna bold aja ya, karena kalau yang warnanya nude itu dia nggak ada stainnya, dan itu yang aku suka juga. Jadi I really love this, produknya base ini sangat recommended. Terus dia tuh formulanya juga lumayan berbeda dari lip tint yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu punya beberapa lip tint gitu, ini masih tetap worth it untuk dibeli karena menurut aku it's still different enough than other lip tints out there. Sekian video Best of Makeup 2023. Seperti biasa, Afia Segaf kalau bikin video nggak bisa nggak panjang ya. Tapi semoga bermanfaat buat kamu, jadi punya inspirasi nih. I've been using all these products almost the entire year, dan aku benar-benar sangat cinta banget sama produk-produk yang tadi aku rekomendasikan ke kamu, and I hope you will love them too. Thank you so much for watching everyone. Kita ketemu lagi di video berikutnya, hopefully soon. Walaupun udah lewat, tapi aku tetap mau ngucapin selamat tahun baru 2024. See you!